Ya, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membuat video Q&A ya teman-teman ya. Ya, kita jawab dari beberapa kolom-kolom komentar yang memang nggak akan bisa dijawab lewat komentar, tapi kita buatkan videonya langsung aja biar lebih jelas. Ini kita lihat ada dari Doni Saputra. Pertanyaannya ini ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya temanya pertanyaannya itu Windows 10-nya itu restart teman-teman. Nah ini Bang, saya punya Lenovo G4045 AMD A6, udah aku upgrade RAM ke 8 GB 2 slot, SSD-nya 240 GB, Windows 10 86. Sering tiba-tiba restart sendiri, padahal nggak buat berat-berat. Apa AMD A6 nggak support Win 10? Apa ada rusak yang lain? Mohon pencerahannya. Nah ini pertama kita luruskan sedikit ya teman-teman ya, bukan luruskan sih, kita perjelas. Di situ tulisannya ada Windows 10 86, itu maksudnya Windows 10 X86 ya teman-teman ya. Itu sama dengan 32 bit. Nah, sedangkan untuk RAM-nya ini 8 GB. Untuk RAM yang 8 GB itu Windows-nya itu nggak rekomendasi pakai 32 bit ya teman-teman ya, tapi pakai 64 bit. Itu sedikit kita tambahin dulu sebelum menjawab pertanyaan. Nah, ini kita jawab singkat dulu, habis itu kita analisa. Pertanyaan pertama itu apa AMD A6 nggak support Windows 10? Jawabannya support teman-teman ya. Kita udah sering install Lenovo G4045 pakai Windows 10. Jadi pertanyaan pertama support. Apa ada rusak yang lain? Jawaban kita dimungkinkan, analisa kita iya. Nah sekarang kita mulai analisa yang pertama dulu teman-teman ya. Yang pertama ini kita benerin Windowsnya dulu teman-teman. Lenovo G4045 itu rekomendasi pabrikannya tuh Windowsnya yang EVI ini teman-teman ya. Dia tuh 8 EVI, sama kalau naik 10 dia harusnya ke 10 EVI. Apakah itu Windowsnya udah 10 yang EVI, atau mungkin kalau mau ganti 8 ya 8 yang EVI? Itu rekomendasi pabrikannya teman-teman ya. Karena yang 32 atau 64 ini belum tentu EVI teman-teman ya. Jadi harus dicek di partisinya. Nanti kita liatin cara cek partisinya itu apakah EVI atau bukan. Nah ini logo Windows sama huruf X ditekan bareng gini, nanti pilih di sini disk management teman-teman ya, buat ngecek apakah dia EVI atau bukan. Kalau yang di contoh kita ini yang bukan EVI, tapi nanti kalau yang EVI itu kelihatan kok tulisannya teman-teman ya. Nah di bagian status ini teman-teman buka. Nah nanti kan ada beberapa partisi itu. Apakah di sini ada tulisannya EVI sistemnya? Kalau misalnya ada berarti itu udah benar pakai EVI sistem. Kalau yang kayak gini nih, itu berarti bukan EVI sistem teman-teman ya. Cara bedainnya gitu. Nah selanjutnya ini kita nanya balik ya ke Mas Doni Saputra itu. Ini restartnya apakah setelah upgrade RAM atau setelah ganti Windowsnya, ganti SSD? Coba dijawab dulu. Jadi itu untuk menganalisa kerusakan atau masalahnya ada di mana. Anggap aja ini kita jawab simulasi ya. Anggap aja setelah ganti SSD dia kerasa restart sendiri, padahal nggak buat berat. Pertanyaan selanjutnya Mas ya, Mas Doni Saputra. Mas Doni itu pas ngupgrade SSD-nya itu di cloning atau install ulang Windows dari nol Mas? Nah ini harus dijawab dulu. Karena kalau pakai cloning itu sering trouble, sering error ya kalau pakai cloning ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngupgrade SSD itu rekomendasi yang sangat bagus adalah install Windowsnya dari awal. Nah ini jadi sampai sini dulu. Jadi dicoba dulu, kalau misalnya emang dia restartnya karena habis upgrade SSD dan di cloning, berarti coba Windowsnya diganti baru dulu ya. Diganti baru dulu, diinstal ulang baru. Kalau pengen tahu caranya, kita udah ada videonya kok. Nah selanjutnya misalnya restartnya itu terjadi setelah di upgrade RAM-nya jadi 8 GB. Ini kita simulasikan aja, kan tadi katanya 2 slot ya. Anggap aja ini RAM ya teman-teman ya, ini kan ada 2 slot nih. Walaupun ini bukan Lenovo G40, ini buat simulasi aja lo ya. Ini misalnya RAM yang pertama, ini RAM yang kedua, nancep sini ya. Nah cara ngecek RAM-nya gimana? Teman-teman coba pakai satu slot dulu, satu RAM dulu. Yang B ini kita lepas dulu. Dilepas dulu berarti tinggal yang A. Nah ini dites, masih restart nggak?
Kalau masih restart juga, sekarang pindah dari yang A ini yang tadinya di slot bawah, kita pindah ke slot yang atas. Terus kita tes lagi, dia masih restart apa enggak. Nah, itu caranya untuk ngecek RAM ya teman-teman. Nah, ini nanti berlaku juga untuk RAM yang satunya, ngetesnya kayak gitu tadi ya. Itu untuk kategori RAM. Nah, yang selanjutnya ini cara ngeceknya lagi ya, kita ngecek driver VGA-nya itu kan AMD. Nah, ini kita cek sama kayak tadi caranya Windows sama X, tapi nanti pilihnya di sini adalah device manager ya. Mana yang device manager? Kita pilih ini. Jadi ini untuk mengecek apakah drivernya itu benar atau enggak, cocok atau enggak, kompatibel atau enggak, atau malah VGA-nya bermasalah atau enggak. Di sini nanti pilih display adapter. Nah, kebetulan di sini kan mereknya beda ya, bukan AMD, anggap aja ini AMD-nya. Nah, teman-teman bisa klik kanan. Nah, ini nanti pilih yang uninstall teman-teman ya. Pilih uninstall, terus pilih delete driver, plus OK. Nah, misalnya kayak gini. Dia nanti akan resolusinya akan berubah. Nah, kan. Resolusinya akan jadi besar. Nah, terus dites setelah di uninstall drivernya ini apakah dia masih restart juga. Kalau misalnya udah nggak restart, berarti yang dicurigai adalah drivernya teman-teman. Drivernya nggak cocok atau mungkin VGA radionya bermasalah, jadi dicoba cari driver yang cocok dulu. Jadi belum tentu VGA nya bermasalah, tapi dicoba nyari driver yang cocok dulu. Caranya biasanya kita pakai ini ya, AIDA 64. Pakai AIDA 64 dibuka. Di sini pilih display, di sini pilih PCI. Nah, di sini tulisannya SYS 351. Nah, teman-teman bisa nyari sesuai namanya ini. Kalau misalnya AMD Radeon kan biasanya AMD R3, R5 atau 7400. Nah, itu bisa nyari di situ ya teman-teman ya, for Windows 10 atau for Windows 8. Terserah teman-teman, dicocokin juga sama Windowsnya, Windows berapa. Nah, tadi itu sebenarnya kalau ngelihat di device manajernya itu teman-teman tadi Mas Doni harus nyocokin dulu ininya. Misalnya AMD 7400. Nah, apakah di device manajernya tadi juga 7400? Sama apa enggak? Nah, kalau misalnya di device-nya itu malah kebacanya 7350 atau malah AMD 7 berapa gitu ya, yang jelas enggak sama kayak yang di sini. Nah, itu berarti drivernya enggak pas, Mas ya. Teman-teman ya, enggak pas. Jadi jawaban kita kayak itu tadi, semoga bisa ngecek masalahnya ada di mana. Tapi kalau menduga-duga sih ya bisa jadi di Windows-nya cloningan, atau bisa jadi di RAM-nya, atau bisa jadi ya itu tadi step-stepnya kayak itu tadi ya. Semoga ini videonya bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Kalau misalnya di kolom komentar nggak bisa dijawab sampai penuh ya biasanya kita buatin ini dan agak ngantri ya teman-teman ya. Kalau misalnya memang mau itu agak ngantri, jadi ditunggu aja kapan kita uploadnya, kapan kita buatnya. Oke, semoga bermanfaat videonya.